Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Yang saya hormati tamu-tamu Allah yang tergabung dalam Umroh Napaktilas jilid 4 ini. Yang jelas sebetulnya jilid 4, jilid 1 tahun 2019, jilid 2 2022 kemarin, Ramadan jilid 3 September 2022, dan ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 30 Maret 2023 ini berarti masuk di jilid 4 yang rangkaian perjalanannya tidak jauh beda, bahwa perjalanan umroh ini menggali nilai perjalanan Rasulullah SAW baik di Mekah maupun di Madinah, sehingga nanti di rangkaian perjalanan kita rancang bahwa untuk perjalanan umrohnya, sekali lagi kita rancang untuk perjalanan umrohnya di Madinah, kita betul-betul menggali nilai-nilai spiritual semangat Rasulullah selama ada di mana itu? Selama di Madinah. Kemudian untuk city tour-nya, di city tour-nya itu kita balik nanti. Kita balik, biasanya orang city tour di Madinah itu kan dari Kuba dulu, baru terakhir ada di mana itu? Terakhir di Magnet. Sudah Uhud. Bila memungkinkan nanti ke Jabal Mahnet, bila memungkinkan. Yang jelas biasanya bis itu hanya sampai jam 12. Tapi kita balik dulu. Kita balik dulu ke Jabal Uhud. Bila perlu, kalau memang bisa lebih pagi, langsung ke Jabal Mahnet. Dari Jabal Mahnet langsung ke Jabal Uhud, sekaligus ziarah ke syuhada Uhud. Kemudian di Khandaq. Di Khandaq itu berarti jejak-jejak Rasul dalam perang Khandaq yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Di tahun ke-5 Hijriah. Kemudian setelah itu kita ke Azak. Mu'azzak itu adalah satu lembah yang di situ dulu dikenal sebagai hutan korma. Hutan korma yang ada di lembah Kuba. Jadi Rasulullah tiba di lembah Kuba itu sebetulnya di tanggal 8 Rabiul Awal. Di 8 Rabiul Awal, dan Rasulullah tinggal di situ selama 4 hari di rumah Bani Amr bin Auf. Selama 4 hari di situ, kemudian sekaligus bangun Masjid Kuba. Baru di tanggal 12 Rasulullah melanjutkan perjalanan. Jadi rangkaian selama di Madinah, selain kita memperbanyak ibadah di Madinah untuk ziarahnya, nanti berakhir kita sholat zuhurnya ada di Masjid Kuba. Sehingga antara sholat zuhur itu ada beberapa sholat sunnah. Syukur-syukur nanti seluruh jamaah bisa ngambil fadilah dari sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga ada di kitab Targhib wa Tarhib, man hafadha ala arba qabla dhuhri wa arba ba'dahu karamallahu jasadu ala niran. Siapa yang bisa menjaga, lagi siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Sehingga sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka apa?
dalam rangka menggali nilai-nilai spiritual dengan harapan bahwa energi positif yang kita kumpulkan selama di Madinah ini bisa nyumrambai ketika kita pulang ke tanah air. Nah, bagaimanapun juga hidup ini akan terus berlalu. Harapan kita adalah tetap sebagai umat Rasulullah sampai yaumul qiyamah. Dan tentu ada beberapa hal yang tidak kita lewatkan, yaitu kita selalu setiap hari, sekali lagi selalu setiap hari kita ambil pahala haji dan umroh, karena sunnah Rasulullah memberi targhib yang luar biasa buat kita. Subuh itu, jikalau kemudian kita jaga sholat subuh di masjid dan tetap ada di masjid sampai isyraq, kita tutup dengan sholat isyraq 2 rakaat, kata Rasulullah, penegasan Rasulullah, kahajatin wa umrotin tamah. Saking pentingnya Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Sehingga walaupun secara perbuatan kita belum berkesempatan untuk ambil haji karena ini memang tajuknya umroh, maka kita setiap hari baik itu di Mekah maupun Madinah, kita mengambil pahalanya haji dan umrah sempurna. Tentu jeda antara sholat subuh sampai isyraq ini ada jeda waktu kita pakai untuk mujahadah. Kesempatan kita untuk mendoakan anak, cucu kita, dan keluarga kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah. Karena doa ul walidain kadoa ul anbiya ala ummatih. Doa kedua orang tua, doa ul walidain, doa kedua orang tua ala waladi pada anaknya, kadoa il anbiya ala ummatih. Doa dua orang tua pada anaknya itu seperti doa para nabi terhadap umatnya. Jadi sekaligus doa orang tua itu sangat mustajabah, berada di tempat yang mustajabah, dalam momen waktu yang mustajabah, maka mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing keluarga kita ini tetap keluarga yang diselamatkan oleh Allah. Itu yang akan kita bawa selama di Madinah. Kemudian insya Allah kalau kita lihat fix itu insya Allah 99% Ramadannya, kalau kita lihat ada 2 versi itu. Versi yang pertama, versi hisab di tanggal 20. Kalau versi hisab itu tanggal 22 itu udah tanggal 30 Sya'ban. Kalau versi ru'yatul hilal, karena di bulan Rajab kemarin itu diistiqmalkan 30 hari, maka tanggal 22 itu masih tanggal 29. Insya Allah Ramadannya, kalau lihat fenomena ini, Ramadannya di tanggal 23. Berarti di sholat tarawih yang pertama, kita akan merasakan nikmatnya sholat tarawih di Masjid Nabawi. Hari Kamis diharapkan bahwa hari Rabu malam Kamis itu barang-barang itu sudah dikepak. Tadi ada pertanyaan berkaitan dengan barang bawaan ya. Berkaitan dengan barang bawaan, ini saya mengingatkan kembali terkait dengan barang bawaan. Saya share screen dulu. Terkait dengan barang bawaan, bahwa barang bawaan ada 3 tas yang perlu saya ingatkan kembali, bahwa setiap jamaah ada 2 koper bagasi dan koper kabin. Sekali lagi, koper bagasi dan koper kabin. Baik koper bagasi maupun koper kabin, tolong ditempeli foto ya. Atasnya dikasih nama. Sudah semua nggih? Udah semua? Sampun ya Pak, sampun. Belum Pak Ustaz. Yeah. Pak Sofyan sudah? Udah dikasih? Paspor belum. Ya. Masih Seluruhnya sudah dapat tas paspor kan? Ya, sudah. Ya. Untuk koper bagasi maupun koper kabin tolong ditempeli foto nggih. Karena nanti akan numpuk. Sekaligus atasnya dikasih tulisan. Kalau ndak ingin tulisannya banyak coretannya, bisa berupa kertas tapi kemudian dikasih lakban nggih, lakban
bening. Kalau ini sih bisa dihapus dengan alkohol, langsung dikasih spidol marker aja, spidol permanen aja, sehingga tidak mudah hilang tulisannya ini. Tujuannya apa? Tatkala ada di tumpuan, akan memudahkan untuk mencari pemilik dari masing-masing koper itu. Kemudian dari koper bagasi, saya ingatkan kembali, untuk Bapak bisa bawa kain ihram 3 atau 4 lembar. Sekali lagi, bawa kain ihram 3 atau 4 lembar. Berarti yang satu bungkus yang dari travel itu sudah ada 2 lembar. Tinggal nambah 1 lembar atau 2 lembar. Tujuannya apa? Nanti supaya panjenengan untuk bapak-bapak bisa leluasa untuk bisa masuk ke sudut manapun yang ada di Masjidil Haram. Sekali lagi, bapak-bapak bisa memandangi dengan penuh haibah Ka'bah Baitullah. Karena targhib dari Rasulullah, sunnah Rasulullah, bahwa tatkala kita memandangi Ka'bah dengan Allahumma zid hadza baitan tasyrifan wa ta'dhiman wa takriban wa birran wa zid man syarrafahu wa 'azama wa karamahu ila akhirih, maka itu sebagai garansi Rasulullah Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka itu. Itu targhib dari Rasulullah. Sehingga ketika kita sudah pakai kain itu, kita bisa melakukan tawaf sunnah dan sebagainya, kita bisa ngambil, dan itu dilakukan dari jamaah haji yang lain. Tapi di situ niati jangan pakai kain ihram. Tapi niati selama di situ tidak masuk dalam rangkaian manasik umroh, maka diniati untuk bisa tawaf di Baitullah dengan leluasa. Sekali lagi, untuk bisa tawaf dan ibadah di sekitar Baitullah dengan leluasa tanpa ada hambatan. Karena untuk Ramadan ini mobilisasi juga banyak. Mobilitas dari jamaah cukup banyak. Mobilitas ini pun nanti selama hati dan pikiran kita tetap menjadikan diri kita sebagai tamu Allah, insya Allah hal-hal yang sesulit apapun Allah akan senantiasa menolong hambanya yang betul-betul pasrah. Jadi selama hati kita betul-betul menjadikan sebagai tamu Allah, insya Allah Allah akan memilihkan yang terbaik. Sekecil apapun, insya Allah apapun yang terjadi itu akan dipilihkan yang terbaik dari Allah. Kenapa? Berkali-kali saya sudah merasakan. Pas napak tilas yang pertama tahun 2019 kemarin, itu kebetulan kita habis ambil mikot di Bir Ali atau Dzulhulaifah, tiba-tiba bis yang kami tumpangi itu disenggol oleh bis lain sehingga spionnya itu jebol, patah. Kalau spion di sana, kalau kendaraan itu rusak, maka jelas kendaraan itu tidak bisa dipakai dan kemudian akhirnya dilakukan penggantian, dan itu butuh waktu 2,5 jam. Tapi justru itu jadi nikmatnya. Karena apa? Begitu tiba di Mekah, itu adalah posisinya adalah betul-betul langsung bisa ke hotel. Karena apa? Jika datang sebelum maghrib, maka tentu karena hotelnya dekat dengan Baitullah. Sekali lagi, hotelnya dekat dengan Masjidil Haram, itu nunggu buyaran sholat Isya itu. Apalagi kita perjalanan ini nanti adalah tarawih itu, Ramadan kedua itu. Maka tentu ya mudah-mudahan nanti bisa lewat lorong bawah Masjidil Haram untuk bisa ke hotel kita. Kemudian baju, celana, sarung, ganti yang tidak dipakai untuk dalam waktu singkat itu bisa ditaruh di koper besar. Kemudian gunting, cukur, pisau, benda logam itu bisa ditaruh di koper bagasi. Karena ketika ditaruh di koper, kalau ditaruh di tas kabin, maka tentu akan disuruh mengeluarkan ketika ada di bandara. Perlengkapan lain yang tidak masuk dalam tas kabin.
ingat, barang yang dibawa secukupnya, tidak terlalu banyak, dan jangan taruh uang dan benda berharga di tas bagasi. Sekali lagi, jangan taruh uang dan benda berharga di tas bagasi. Kenapa? Itu rawan hilang. Rawan hilang. Kemudian perlengkapan lain yang tidak dibawa itu ditaruh di tas bagasi. Saya ingatkan kembali untuk tas kabin. Tas kabin itu adalah tas yang menyertai kita selama di pesawat, selama perjalanan dari Jeddah menuju Madinah, dari Madinah menuju Mekah, dari Mekah menuju Jeddah, dari Jeddah menuju tanah air. Itu barang-barang kita ada di tas ini. Sekali lagi, untuk barang-barang kita ada di tas kabin. Tas kabin itu adalah tas yang menyertai kita, yang bisa kita ambil setiap saat, yang kita bisa membukanya setiap saat. Tas inilah yang kemudian, apa isinya? Barang yang dibutuhkan selama perjalanan, baik itu di darat maupun di udara. Yang kedua, obat-obatan emergensi. Obat dasar yang perlu dibawa. Apakah panjenengan posisi sakit maupun sehat, tetap jenengan bawa, jenengan siapkan obat panas, obat batuk, obat pilek, obat pusing, obat nyeri, obat muntah, obat diare, obat radang, balsem ya, balsem atau counterpain yang kita pakai untuk oles-oles betis kita. Ketika ini, karena ini adalah ibadah fisik, maka tentu kita butuh obat gosok untuk menggosok betis kita. Karena habis kita melaksanakan tawaf sa'i, ini betis itu kenceng banget. Sekali lagi, betis itu kenceng banget. Maka obat dasar ini tolong jenengan siapkan. Apakah nanti jenengan pakai atau tidak dipakai? Kalau tidak dipakai bisa disedekahkan. Kalau jenengan butuh, jenengan tidak usah cari. Sehingga nanti kita ini prinsipnya adalah satu grup ya, satu rombongan. Sehingga saling untuk melengkapi satu sama yang lain. Kemudian yang ketiga adalah alat mandi. Kemudian pakaian ganti yang sekiranya barangkali kalau kita pakai sarung kita kena najis. Kalau kita pakai celana kita najis. Maka tentu jika kita pakai celana, tentu di tas kabin ini ada ganti celana 1, ditambah sarung 1. Kemudian makanan yang dibutuhkan. Terserah makanan yang jenengan dahar itu perlu ditaruh di situ. Apakah itu camilan dan sebagainya, makanan ringan yang kita pergunakan nanti ketika pesawat itu take off, itu nanti ada aerodinamik, perubahan udara antara udara yang ada di bumi dengan udara yang di atas, sementara dengan posisi tubuh kita itu akan terjadi penyesuaian sehingga telinga ini terasa peka. Tatkala telinga ini terasa peka, panjenengan dibutuhkan itu, dan makanan itu bisa ditaruh di tas kabin itu. Catatan, sekali lagi, barang yang dibawa tetap secukupnya dan tidak terlampau banyak. Kemudian di tas berikutnya ada tas paspor ya. Tas paspor dikasih, ini tas paspor tujuannya adalah, ini ada beberapa ruang. Saat kita perjalanan di pesawat, tas paspor ini adalah untuk apa? Untuk menyimpan tas cangklong ini, untuk menyimpan paspor saat berangkat maupun saat pulang. Karena saat berangkat, paspor akan diberikan di bandara. Panjenengan akan pegang paspor satu persatu. Karena apa? Paspor ini akan diperiksa di imigrasi. Begitu mau diperiksa maupun sesudah diperiksa, termasuk boarding pass atau tiket pesawat itu ditaruh di tas ini. Kemudian uang dan barang berharga ini ditaruh di sini. Syukur-syukur panjenengan sudah pakai ini ya, nyiapkan kaos ini, kaos kanguru itu ya. Kaos yang ada sakunya di dalam itu, kaos putih itu. Kemudian obat-obatan emergensi itu bisa ditaruh di sini. Apalagi kalau panjenengan komorbid begitu, obat-obat itu ditaruh di sini.
Kalau panjenengan darah tinggi, obat darah tinggi taruh sini. Kalau panjenengan kencing manis taruh sini. Kalau panjenengan alergi, obat itu ditaruh sini. Obat emergensi yang sangat diperlukan sewaktu-waktu. Kemudian botol minuman, sarung tangan bagi bagi ibu-ibu. Kaos kaki cadangan bagi ibu-ibu. Kemudian botol mineral bisa ditaruh di sini. Sandal saat nanti sudah di tempat. Jadi saat panjenengan sudah di tempat, tas ini akan panjenengan bawa kemana-mana. Ini akan menjadi tempat sandal panjenengan. Karena apa? Ketika panjenengan masuk Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, pintu masuk dan pintu keluar itu adalah berbeda. Saat menghadapi pintu masuk dan pintu keluar berbeda, kalau kemudian sandal itu ditaruh di loker, maka bisa juga lupa sandal ditaruh di mana. Kecuali kalau diingat-ingat bahwa saya masuk di pintu berapa begitu. Misalkan kalau kita ada di Masjidil Haram selalu masuk di pintu 89 begitu. Kalau pintu 1 jelas tidak bisa karena pintu 1 adalah pintu untuk jamaah umroh. Satu-satunya pintu yang di pintu 1 sama pintu 79 itu adalah pintu yang dipakai masuk adalah jamaah umroh. Karena itu langsung lurus dengan matof, tempat tawaf. Itu yang perlu disiapkan. Sehingga pada posisi seperti ini, hal yang perlu disiapkan adalah itu. Kemudian, insya Allah mudah-mudahan, ini kemarin dari konfirmasi dari travel, ada Rizky juga ini. Sekali lagi, konfirmasi dari travel, mudah-mudahan ini disertai dengan rahmat dan ridha Allah. Ini juga termasuk Rizky. Ini kemarin rencana hotel kita di sini. Al-Mikot itu ada di sini. Tapi ini kemarin dari konfirmasi dari travel masuk di ini. Al-Jiwar Tower Funduk Abroad Al-Jiwar. Funduk Abroad Al-Jiwar ini alhamdulillah bintang 5 ini. Kalau kita lihat ini posisinya. Ini Masjidil Haram ya. Ini Masjidil Haram yang putih, ini Masjidil Haram. Putih ini Masjidil Haram. Hotel kita di sini. Di Abroad Al-Jiwar. Kalau kita lihat lagi, ini dibesarkan lagi. Alhamdulillah. Ini masuk bintang 5 hotel kita. Ini, kalau diperbesar ini. Kalau diperkecil tadi, ini. Mudah-mudahan kemarin, ini. Kalau diperkecil ini. Ini posisi Masjidil Haram. Ini. Nah, posisi di sini, itu kalau kita maghrib di sini jelas, karena posisi terawih itu penuh ini jalan ini sampai ke sini. Sampai sini nih. Jadi sampai sini. Jalan ini sampai sini. Saya kemarin akhir Ramadan kemarin itu sampai di sini. Sampai sekitar yang saya tunjuk dengan ini. Kelihatan ya kursor saya. Sampai sini. Jadi di sini kalau untuk Ramadan, apalagi kemarin 10 hari terakhir kemarin sampai ke sini, sampai jembatan ini, orang sholat tarawih itu. Jadi area ini area sampai jalan-jalan ini dipakai tarawih ini. Jadi panjenengan, misalnya mager begitu ya, panjenengan mager untuk ke sini. Sini ini sudah bisa jamaah di sini. Di depan hotel ini sudah bisa sholat jamaah di situ untuk tarawihnya. Misalkan jenengan mager ke sini, tapi Kaningoyo ya, Kaningoyo sudah dekat, tapi kemudian mager ke situ ya. Nah, ini. Itu yang ada di sana, sehingga dalam posisi ini tetap yang kita perkuat sekarang ini adalah bagaimana izinkan ya. Iya. Bagaimana kita ini tetap menjadikan diri sebagai tamu Allah. Kalau filosofi tamu itu adalah aduyuf kal mayit. Tamu itu adalah seperti mayit.
10 menit lagi ini nanti akan padam ya, jenengan masuk lagi ya. Karena kemarin ini belum sempat di update sama Sekretaris Pasca ini. Saya ini pinjam channelnya Pasca Sarjana ini. Baru buka kuliah lagi bulan depan. Jadi ini sudah 6 bulan itu sudah harus update ini. Nanti 10 menit lagi mati ya, jenengan buka lagi ya di saluran yang tadi ya. Jenengan buka lagi. Artinya itu yang perlu dilakukan dan kami berharap panjenengan nanti jam 10 upayakan sudah ada di bandara. Terkait dengan bimbingan untuk terus terang, saya sudah buka di Madhabil Arba'ah. Di Madhabil Arba'ah kita ingin bahwa proses rangkaian manasik umroh kita ini betul-betul sempurna dan tidak ada satupun yang batal. Nanti fix, nanti saya akan pandu bagaimana cara wudhunya Imam Hanafi. Karena wudhu Imam Hanafi ini adalah wudhu ketika bersentuhan laki perempuan, ini yang tidak batal. Kenapa? Karena ketika tawaf kita akan berhadapan dengan jamaah dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan. Di situ untuk ibu-ibunya itu kakinya itu bertelanjang kaki, sehingga memungkinkan kaki kita yang bapak-bapak terutama itu akan bersentuhan dengan kaki jamaah haji perempuan yang dari Asia Barat itu, Asia mana itu? Asia Selatan itu, Asia Selatan. Dan juga tidak tertutup kemungkinan ibu-ibu yang suami istri tidak tertutup kemungkinan menyentuh punggung suaminya. Nah, saat panjenengan menyentuh punggung suaminya, maka ibu-ibu bisa batal. Kalau untuk Syafi'iyah, kalau qaul qadim, kalau disentuh tidak batal, yang batal itu yang nyentuh. Jadi fik nanti kita pakai madhab Hanafi ketika mau tawaf. Cuma satu, untuk madhab Hanafi itu bahwa segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita itu batal. Kalau di madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, itu yang keluar dari kubul dan dubur aja. Tapi madhab Hanafi, keluar darah, keluar nanah, itu batal. Termasuk makan daging. Makan daging itu membatalkan wudhu. Jadi makan daging itu membatalkan wudhu. Jadi saat kita selesai, nanti tentu ketika kita ambil mikot, saya kasih kesempatan untuk ambil wudhu. Ambil wudhu di hotel. Setelah ambil wudhu di hotel, baru kita lanjut untuk tawaf sa'i. Termasuk nanti dalam perjalanan akan saya bimbing untuk bagaimana cara wudhu ketika kentut saat tawaf atau kentut saat sholat, dan sehingga hanya dengan satu cangkir cukup untuk wudhu. Nanti akan kita bimbing saat di perjalanan atau saat di Madinah dan sebagainya. Sekaligus nanti ada beberapa kajian untuk terkait dengan ubudiyah kita, dasar-dasar ubudiyah kita, sehingga kita melakukan ibadah nanti betul-betul tahu dasarnya, bukan hanya sekedar taklid, bukan hanya sekedar taklid. Jadi setiap apa yang kita lakukan nanti kita buka dasarnya, sehingga panjenengan tahu bahwa melakukan ini hadisnya ini, jenengan melakukan ini dasarnya itu ini, begitu. Sehingga itu berharap bahwa ini memang betul-betul ikhtiar dalam rangka napak tilas gitu. Kira itu barangkali ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Nggih. Pak Ervan nggih, monggo Pak Ervan. Mau tanya Pak Ustaz untuk yang koper tadi. Dan saya ada informasi kalau biasanya koper itu di pesawat atau di garasi di bagasi itu biasanya kan kadang-kadang dilempar tuh Pak. Ini ada saya pernah dengar informasi pakai tali tampar pramuka itu boleh apa enggak Pak Ustadz? Boleh saja, tapi
pengalaman saya haji 3 kali, umroh 5 kali ini itu merepotkan jamaah sendiri. Tapi insya Allah aman. Posisi koper kita itu lemparnya juga tidak radikal kok. Tidak sampai kemudian dilemparkan dari atas pesawat ke bawah. Paling ya lemparnya itu dari, tapi jarang kok, jarang dilempar-lempar. Paling meletakkan dari atas kemudian tiba-tiba jatuh ke bawah, itu tidak sampai pecah. Koper kita tidak sampai pecah. Berarti tidak perlu Pak Ustadz ya. Paling tidak nanti dipandu dengan tampar lah. Jangan sampai rakitan itu. Tampar itu aja gak apa-apa. Jenengan siapkan tampar. Tampar ya Ustadz? Ya tampar. Tampar yang secukupnya sekitar 10 meter lah. Atau sekitar 6 meter lah. Itu nanti untuk ikat. Ya, kasih tampar aja, jangan yang pakai rajut itu. Kalau jenengan pakai rajut malah merepotkan jenengan. Kalau bukan tampar itu, tampar kayak pramuka itu kan lebih elastis itu. Tidak apa-apa. Tampar kayak pramuka itu juga tidak apa-apa. Nanti terutama ngantisipasi ketika panjenengan nanti pulang aja. Karena hamil itu nanti koper-koper itu juga hamil. Iya, betul. Saya cuma pesen satu. Pulangnya tambah banyak. Panjenengan nanti kalau hanya beli sajadah, kain dan sebagainya, itu sampai meteng, itu tidak sampai melampaui 24 kilo. Kecuali yang panjenengan beli itu adalah kurma. Coklat. Kurma, coklat, kismis, dan sebagainya, itu yang kemudian memperberat koper. Kalau harganya tidak jauh beda antara di tanah suci dengan di tanah air, lebih baik untuk kurma, bongso, kurma, coklat, dan sebagainya, kismis, dan sebagainya, lebih baik panjenengan beli di tanah air. Abang. Ya. Makasih. Ini Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, J. Saya mau menanyakan kemarin yang dijelaskan yang waktu manasik itu kan cara wudhu bagi jamaah laki-laki pada saat ibadah tawaf. Tapi yang bagaimana dengan jamaah yang perempuan? Kan harus buka kerudung, terbuka auratnya. Makanya nanti ada kesempatan ambil wudhu di hotel. Ya. Panjenengan nanti ambil wudhu di hotel khusus untuk wudhunya ketika mau menyempurnakan rangkaian umroh, panjenengan bisa wudhu di hotel. Udah, yang paling penting ada jeda waktu untuk satu kamar kan 2 orang. Ya satu kamar 4 orang. Kayak seperti Pak Irfan ini kan berempat, suami, istri, anak, dan ibu. Nanti insya Allah saya jadikan satu kamar insya Allah kalau memang memenuhi sesuai dengan room list-nya. Yang di situ sudah 4 orang atau karena kamarnya itu ada triple, quad, queen gitu. Jadi kamarnya itu ada 2, 3, 4. Kalau 2 ini jarang sekali. Kecuali nambah. Ya. Kalau kemudian nambah mahal. Jadi Ramadan itu wah, ini sendiri tidak apa-apa, bersosialisasi kita. Jadi perlu panjenengan ketahui, kemarin kebetulan saya diamanahi sama Bunda Tini untuk ngawal Komisi 8 DPR RI sama istrinya Menteri Desa, ngawal itu. Beliau ambil di sebelahnya hotel kita di Dar Al Aiman. Berapa kenaikannya semalam? Kenaikannya itu adalah kalau estimasi harga normal itu 2.300 rial per malam. Itu 23.000. Jadi uang untuk satu jamaah, untuk hotel yang di Mekah aja, itu masing-masing itu bayarnya sekitar kalau dirupiahkan itu sekitar 87 juta. 87 juta. Jadi ya nanti kalau ini saya lanjut share ya. Ini ada
di ini saya share di grup. Ini ada paket ini. Jadi panjenengan pakai, misalkan panjenengan cukup dengan, misalkan panjenengan punya M-Banking ya, M-Banking. Ketika panjenengan kehabisan, panjenengan bisa ngisi pulsa di situ sekaligus langsung dipaketkan di sana. Caranya maketkannya nanti kalau di hotel aja kalau sudah ada koneksi internet. Ini kalau panjenengan pakai EM3 ini paketnya. Panjenengan cukup beli paket internet 15 hari ini. Atau kan kalau ini paket 15 hari ini 325. Panjenengan isi di situ, panjenengan isi, kalau panjenengan pakai Indosat loh ya, kayak saya ini, saya insya Allah pakai ini saya. Karena kartu saya adalah Mentari ya. Kartu saya Mentari. Jadi panjenengan nanti ngisi di situ, ngisinya berapa? Ngisi 350 begitu ya. Atau jenengan isi 400 lah. Kalau saya sih insya Allah nanti saya akan isi yang ini. Isi 500.000 ini. Karena saya butuh dokumen-dokumen yang selalu saya update terus itu. Atau paling tidak langsung saya ambil 20 giga. Karena kemarin saya pakai ambil ini 9 giga. Saya beli 2 kali saya. Saya ambil 2 kali. Nggak cukup kemarin karena saya harus ngupload video, ngupload foto. Lek panjenengan hanya sekedar untuk telepon, panjenengan cukup ini. Paket 9 giga itu sudah cukup. Kalau panjenengan pakai Indosat. Kalau panjenengan pakai Telkomsel, ini caranya gini. Ketik bintang 122 pagar ya. Panjenengan ada pilihan nanti ya. Ketik bintang 112 pagar, panggil ya. Itu sudah ada pilihan. Lek panjenengan pakai Telkomsel, misalkan panjenengan nanti kehabisan pulsa, maka panjenengan bisa beli lewat M-Banking itu. Tinggal panjenengan kepingin yang berapa? Yang 12 hari 4 giga atau yang 17 hari 10 giga 375 atau yang 20 hari ini 17 giga ini 10 giga ini Telkomsel relatif rada ini perbandingan ya. Tadi kalau Indosat 9 giga 325, kalau Telkomsel 10 giga 375, selisih 50.000 kalau panjenengan pakai Telkomsel. Setelah pakai paket ini, jenengan pakai paket ibadah ya, ambil yang paket ibadah. Ketik ini sudah saya kirim itu paket, ambil paket ibadah ya, paket ibadah. Ibadah 20 hari itu. Kalau 15 giga 800, Telkom lebih mahal. Kalau jenengan pakai XL ada 3 paket. Paket internet unlimited 10 hari hanya 1,5 giga 180. Tapi ini yang unlimited itu hanya 1,5 giga. Paket 40 hari unlimited hanya 3,5 giga itu yang cepat. Lebih daripada itu, kalau ini habis itu sudah lemot banget. Jadi walaupun murah sampai 40, ini lemot banget. Saya sudah merasakan. Kemudian jenengan kalau pakai Tri ya. Kalau panjenengan pakai Tri, paket 10 giga 20 hari 299, lebih murah ternyata. 299. Kalau panjenengan pakai Tri ya, paket 10 giga 20 hari ini 299.000 atau 300 masih susuk 1.000. Paket unlimited 45 hari. 45 hari itu yang unlimited hanya 3 giga. Selebihnya sampai 45 hari itu lemot banget. Jadi yang aman kalau jenengan pakai Tri berarti paket 10 giga.
299. Caranya adalah ketik bintang 899 pagar, panggil. Langsung pilih, di situ ada pilihan paket. Untuk berapa? Ini terserah panjenengan pakai manapun bisa. Setelah di sana nanti pakai roaming ya, buka roamingnya ya. Iya. Pakai roaming dan secara otomatis nanti akan mencari jaringan yang menjadi mitra dari operator seluler itu. Alhamdulillah. Yeah. Monggo yang lain. Mbak Fatma, barangkali ada yang perlu diinformasikan dari travel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Fatma. Ya, silakan. Ya, masuk Mbak Fatma. Alhamdulillah untuk rombongan kita untuk visanya sudah diproses. Dalam 1-2 hari ini sudah masing-masing sudah keluar visanya. Sudah aman. Visanya sudah, tinggal nanti kita jalin kekompakan bagaimana kita bersyukur dikasih kesempatan Allah untuk menjadi tamunya Allah, dan kita bismillah berusaha untuk menjadi tamu Allah yang baik, karena bagaimanapun juga kalau Rasulullah SAW al-duyufu kal mayyit, bahwa tamu itu seperti mayit. Nah, kalau sudah tamu itu seperti mayit itu kan mau dikubur atau tidak dikubur kan terserah yang hidup. Maka ketika kita sudah memasrahkan apapun yang kita lakukan selama di Haramain, Mekah, Madinah, dan beberapa titik yang lain, ada yang di tanah suci sana, maka mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semua. Dengan satu catatan, kita tetap berusaha untuk mengkompakkan diri dan mempersiapkan segala-galanya secara lahir maupun secara batin itu. Ada pertanyaan lagi? Tas Juanda ke Jeddah itu transit ya? Juanda ke Jeddah langsung. Direct. Langsung. Direct. Ya. Jadi kita berangkat dari Juanda ke Jeddah itu direct, Jeddah ke Juanda juga direct. Langsung. Di Juanda terminal 2. Terminal 2 yang selatan. Pak Jafar. Iya. Terminal 2 itu lurusnya Aloha ya. Jadi nanti panjenengan bisa mengestimasikan ya, karena posisi Aloha, terus terang, posisi Aloha ini mengalami kemacetan yang luar biasa karena Aloha sedang dibangun flyover di situ. Dan juga ada pengecoran jalan yang ada di Jalan Juanda itu. Jadi jenengan rodo awali ya, jenengan estimasikan tingkat kemacetan yang ada. Kalau jenengan kepingin shift aman itu lewat tol sih enak itu. Yang jelas nanti terminal 2, di terminal 2. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Nggih, monggo Bu Erna apa Pak Mulyati? Bu Erna ya. Ustaz. Nggih, monggo Pak Sutomo. Sama Pak Irfan, nggih Pak Irfan. Nah, ini tulisannya Sutomo Hospital. Ya Pak Irfan silakan. Untuk paketan itu tadi, itu ya yang sinyalnya yang bagus yang mana Pak Ustaz? 3 terus XL apa biasanya yang pengalaman Pak Ustaz? Pengalaman saya 3 itu sinyalnya bagus. 3 ya? Ya. 3 itu kan milik Uni Emirat. 3 sinyalnya bagus. Gitu ya? Ya. Terima kasih Ustaz.
Tapi saya kemarin pakai Mentari juga ya bisa kita pakai. Tapi kadang-kadang di titik tertentu bisa putus nyambung. Gitu ya. Dari paket itu yang paling ini juga murah. Iya. Yang paling Makasih, mahal Ustaz. memang Simbat. Oke. Ya. Oke, makasih. Nggih. Cekap nggih. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Itu kan saya ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Alhamdulillah. wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke. Saya kira itu. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Mudah-mudahan keseluruhan insyaallah dengan semangat kebersamaan, mudah-mudahan Allah melancarkan perjalanan kita. Sekali lagi Allah melancarkan perjalanan kita. Semuanya yang berat akan jadi ringan, yang ringan akan jadi bahagia jikalau kita bisa mengelola hati. Karena namanya kurang itu tetap kurang. Sekali lagi, kurang itu tetap kurang jikalau kita tidak membuka hati. Tapi ketika hati sudah kita persiapkan sedemikian rupa sebagai tamunya Allah, yang kurang akan jadi lebih, yang lebih akan bisa melimpah ruah. Karena itulah apapun kondisinya, mudah-mudahan Allah senantiasa melebihkan dan melimpah ruahkan. Dan itulah kalau kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan barokah. Karena barokah adalah ziyadatul bir wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Jika kebaikan dan kebajikan ini selalu kita gemakan, maka akan meningkat ziyadatul sakinah wa sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. Ending dari perjalanan kita mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan ketenangan dan kebahagiaan, baik pribadi kita, keluarga kita, yang kebetulan suami istri, mudah-mudahan semakin sakinah, mawaddah, warahmah, seperti Mimi lan Mituno. Mimi Mituno itu adalah satu makhluk laut yang sangat setia. Yang saling bergantung dan melindungi satu dengan yang lain. Maka mudah-mudahan dalam perjalanan ini pun akan melanggengkan dan mensakinahkan dari apa yang kita ikhtiarkan untuk selamat di dunia hatal akhirah. Kiranya ini ya, mohon maaf pada semuanya, Pak Jafar sama Bu Jafar. Alhamdulillah Bu Jafar sudah gabung tadi. Iya. Bunda Hairani, kemudian Pak Sofyan, Ya, kemudian terima kasih. Pak Irfan, Pak Anang, kemudian Pak Bu Erna sama Pak Haryadi dan lainnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan surah Al-Asr dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikut Pak Karno juga. Sehat Pak Karno? Alhamdulillah. Ketiga nih, Pak. Ya. Kopernya sudah dikasih foto semua nggih? Belum dipasang, Pak. Belum. Pasang, sudah tinggal ini tinggal 5 hari ya. Ya, wes. Ya, Tinggal 5 hari. Ya. sudah siap. Ya, alhamdulillah. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.